Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus MT An-Nisa Al-Hasna, segenap pengurus MT Al-Hasna dan ibu-ibu semuanya yang semoga selalu cantik di mata Allah, selalu cantik di mata suami. Mudah-mudahan datangnya ibu ke majelis ilmu ini, ke Masjid Al-Mujahidin ini dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja ada seorang pengusaha usianya 65 tahun, terkenal, memiliki aset yang begitu banyak sehingga asetnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Suatu hari pengusaha kita ini bertemu dengan seorang wartawan. Maka terjadilah dialog di antara mereka berdua. Kata sang wartawan, "Pak, boleh saya ngobrol sedikit dengan Bapak?" "Oh, silakan, Nak. Saya mau tahu usia Bapak berapa tahun ya?" "Usia saya, Nak, iya, sekitar 7 tahun, Nak." "7 tahun, Pak?" "Iya, 7 tahun." "Lalu anak Bapak ada berapa?" "Lah, anak saya cuman 1, Nak. Cuman 1. "Harta Bapak?" "Harta saya kalau saya pikir-pikir ya, itu sekitar 15 jutaan. Akhirnya wartawan ini pun bilang, "Pak, Bapak jangan dustai saya, Bapak jangan bohongi saya. Bapak itu seorang pengusaha terkenal. Hampir dipastikan ketika orang mengetik nama Bapak, nggak usah lengkap lah, nama panggilan Bapak saja, maka akan tersebar biografi Bapak di dunia maya. Di sana tercantum lahir Bapak kapan, usia Bapak saat ini berapa tahun, anak Bapak berapa semuanya, dan aset Bapak di mana-mana ada. Kenapa Bapak dustai saya, bohongi saya?" Maka si pengusaha kita ini, Bu, tersenyum tapi agak getir, seakan-akan ada yang disembunyikan oleh si bapak ini. Lalu dia mengatakan, "Nak wartawan, kau benar, Nak. Kalau memang dari segi akte kelahiran saya, saat ini tahun ini di 2024 ini usia saya genap 65 tahun. Tapi saya sadar di antara 65 tahun usia saya, ini yang mungkin berarti di mata Allah itu baru 7 tahun. Dari 65 tahun usia saya yang saya jalani, 7 tahun saya baru kenal kajian. 7 tahun saya bersahabat dengan teman-teman MT Al-Hasna, MT An-Nisa, Mafaza semuanya. Baru 7 tahun. Baru 7 tahun saya kenal masjid. Baru 7 tahun saya betul-betul berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan baru 7 tahun ini saya berusaha minta tolong kepada Allah untuk berani meninggalkan semua maksiat-maksiat yang pernah saya lakukan. Adapun sisa usia saya yang lain kelabu, Nak, warnanya. Biru, mengkilap pelangi, penuh dosa, penuh kemaksiatan, penuh pengingkaran kepada agama ini. Maka ketika ada yang nanya kepada saya lebih pede untuk mengatakan usia saya bukan 65 tahun, tapi usia saya baru 7 tahun. "Oh, gitu ya, Pak?" "Iya."
Lah lalu anak bapak, ini saya lagi browser internet nih Pak, nih di handphone saya. Anak bapak itu jumlahnya 11 anak. Kenapa bapak bilang satu anak? Betul nak. Saya nulis di biografi saya, didampingi oleh notaris saya, itu saya tulis 11 anak. Tapi di antara 11 anak itu nak, cuman satu orang yang kelak akan menjadi buah hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Di antara 11 yang lain cuman satu anak ini nak, yang dia paham bagaimana cara betul-betul menghargai orang tuanya. Dan saya yakin di antara 11 anak itu yang satu anak ini yang kelak akan tahu tugasnya sebagai seorang anak ketika kami meninggalkan mereka semuanya. Adapun yang lain sulit diatur nak. Yang paling besar profesor doktor saya kuliahkan di Oxford University. Sekarang baca Quran saja nggak bisa. Yang satu anak pimpinan perusahaan melanjutkan perusahaan saya. Dibangunkan subuh malesnya minta ampun. Ada yang kaya luar biasa pelitnya 17 setan. Ada bungsu anak saya nak. Mas, kamu nanti setelah SMA mau kemana? Lah enggak lah Pak. Saya enggak mau kemana-mana. Saya cukup kepengen bahagian papa mama saja lah. Saya sudah, papa mama sudah habis asetnya buat kakak-kakak, cukup buat saya saja. Saya mau meneladani Al-Quran, betul-betul mau baca Al-Quran. Pinter nggak jadi soal, nggak pinter nggak jadi soal. Yang penting saya bisa baca Quran. Oh gitu. Lalu aset Bapak ini Masya Allah setiap bank di Indonesia, baik Indonesia maupun luar negeri itu ada deposito tertera nama Bapak. Perusahaan-perusahaan di mana-mana, kau betul nak. Kalau memang kau akan hitung asetku, itu setiap kabupaten dan kota Madia itu tertancap perusahaan-perusahaan atas nama aku. Tapi aku baru sadar di antara triliunan uang yang gak ada nomornya, gak ada serinya. Saya baru nyadari, saya baru ingat. Baru sekitar 15 jutaan yang kelak akan saya bawa mati nih. Yang lainnya bisa jadi rebutan anak-anak saya. Atau bisa jadi suami, buat suami barunya istri saya. Yang betul-betul harta betul-betul buat saya itu cuma 15 juta nak. Yang sudah saya pakai bantu pesantren, nolong anak-anak yatim, bantu orang yang membutuhkan. Adapun yang lainnya gak akan pernah saya bawa. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup mukadimah buat kita cerita ini. Bisa jadi simbah-simbah tadi yang 65 tahun ini adalah kita-kita ini. Atau boleh jadi tanpa kita sadari, kita-kita ini adalah si pengusaha tersebut. Yang pastinya kita doa kepada Allah, semoga apapun tanpa daya dan upaya Allah, mudah-mudahan kita enggak termasuk dari orang-orang yang si pengusaha tadi. Usia yang telah Allah berikan kepada ibu, kepada saya. Yuk kita cek. Sekarang usia kita mungkin ada yang 40 tahun, 45 tahun. Yang tadinya kenceng sekarang membleh Bu. Ya kan? Yang tadinya rambut ini cantik ikal. Sekarang sudah ada putih-putihnya. Di antara 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berapa persentase usia yang telah Allah berikan kepada kita yang berarti di mata Allah dan di mata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa tahun nih kita kenal kajian? Dan bukan hanya sebatas kenal kajian, betul-betul kita pakai ilmunya. Kalau hanya sebatas jadi muslim yang musiman itu gampang Bu. Ya, di YouTube saja nggak usah datang ke sini. Tapi menjadi betul-betul penikmat kajian yang betul-betul diridai Allah itu gimana? Al-alimun al-amilun. Orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Allah dan Rasulullah nggak nyuruh kita setiap ada pemateri membelikan 100% kepada kita materi, kita laksanakan semuanya. Enggak. Kata Allah apa?
Ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah semampu kamu. Islam itu fleksibel, Bu. Islam itu sulit tapi jangan dibuat sulit. Islam itu mudah tapi jangan dianggap remeh. Ibu lagi di rumah stay, sholat 5 waktu. Lagi di perjalanan ambil tuh rukhsahnya. Enteng, Bu. Suami ngajak kita, Wonosobo ini lagi dingin-dinginnya. Para ulama sepakat kalau memang takut sama air dingin, gak ada water heater di rumah. Gas habis, gak usah mandi. Tayamum pun bisa. Tayamum pertama untuk mandi, menggantikan mandi kita. Tayamum kedua untuk wudhu kita, selesai, Bu. Daripada kita dilaknat sama malaikat dan rasulnya, dari mulai jam 7 malam sampai nanti subuh kalau ada umur. Kalau nggak ada umur, mati dalam keadaan dilaknat oleh malaikat. Simple, yang penting kita punya ilmunya. Yang jadi masalah itu apa? Kita mengerjakan sesuatu itu tanpa ilmu. Ilmu cari di YouTube, cari di medsos, sekarang pengetahuan banyak. Cuman penekanan saja kita belum. Dapat ilmu di sini, nanya ke ustadz-ustadz yang ibu percaya keilmuannya. Ustadz, saya mendengar bla 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 bla. Bagaimana derajat hadisnya Ustadz? Bagaimana derajat kesohihannya Ustadz? Tinggal ditanya. Oh Bu, bla bla bla. Seperti ini, mudah. Nggak bisa hadir di pengajian, tanya teman yang hadir. Tadi Ustazah Eva memberikan apa? Tadi Ustadz Dia Sukran memberikan apa? Tadi Ustadz Irfan memberikan apa? Coba cari. Kenapa? Karena kita hadir di sini itu beruntung, Bu. Ibu mati di pojokan juga kedinginan kipas angin, matinya husnul khotimah. Ya, saya datang ke sini beruntung. Cuman pahalanya beda. Pahalanya besaran mana? Besaran ibu. Ibu datang free dapat snack. Saya nggak mau datang kalau nggak ada amplop. Pahalanya beda, Bu. Ya kan? Betul. Kiai saya bilang, Bu, kalau kamu lagi ceramah, lagi ngisi pengajian, nggak usah pakai tarif-tarifan. Nggak usah pakai manajer-manajeran. Ribet. Ya, sudah, itu mah urusan panitia. Dosa kalau seorang ustadz itu ceramah ngarepin amplop. Lebih dosa lagi kalau ada pengurus pengajian, ustadznya pulang gak diamplopin. Astagfirullahaladzim. Ini sudah 1:30, Bu. Hawa-hawa ngantuk pun ada. Ya kan, capek pun ada. Ustadz juga manusia. Masya Allah. Sampai di mana tadi kita? Astagfirullahaladzim. Usia, ya, usia. Ya Allah, kemarin sepertinya dia itu masih anak-anak. Sekarang sudah punya anak. Dulu ibu imut-imut, sekarang amit-amit. Ya, introspeksi diri. Kita punya cermin, Bu. Cermin itu bukan buat orang lain. Cermin itu buat kita. Ya Allahu Akbar. Usia saya gimana nih? Usia. Kemudian harta yang kita punya oleh Allah. Berapa persen tuh? Yang sudah manfaat yang akan kita bawa. Makanya ibu punya apa aset saat ini? Azam sama Allah. Ya Allah, aku mau bawa semua aset saya ke akhirat. Kata Allah bisa. Titipin kemana? Titipin kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa. Gak ada sejarahnya harta kita gak bisa dibawa. Bisa dibawa. Bahkan diremajakan lagi nanti di surga. Tergantung kita ikhlas atau tidak ikhlas. Ya. Dunia ini sudah mulai kacau, Bu. Zaman sudah hancur-hancuran. Orang yang harus diberikan balasan kebaikan karena dia memang melakukan kebaikan, kadang-kadang gak dibalas oleh orang di dunia ini. Dunia jadi rancu, yang amanah dikhianati, pengkhianat diberikan amanat. Dititipi oleh Allah luar biasa, Bu. Kekayaan Indonesia ini luar biasa. Ketika ada saat ini kita tidak merasa, kita tidak berdaya dengan ketidakmampuan kita terhadap sistem di Indonesia ini, Bu. Kita masih tenang bahagia. Kenapa? Ada akhirat.
Akhirat yang akan menjadi satu tempat. Sekecil apapun ketidakadilan yang pernah terlepas dari pengadilan Qadi Rabbul Jalil ini, demi Allah nanti di akhirat tidak akan pernah terlepas. Sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun kebaikan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus kita istiqomah dalam kebaikan. Dipuji orang, gak dipuji orang. Dilihat orang, gak dilihat orang. Yang penting saya istiqomah. Pengajian penuh, pengajian gak penuh. Yang penting istiqomah. Ada ustadz pematerinya sesuai flyer atau dia tidak datang penggantinya. Tetap istiqomah. Karena sesuatu apapun yang menyandarkan kepada Allah, insya Allah buat kita tenang. Maka Rasulullah SAW memberikan satu warning kepada kita. Satu support kepada kita. Apa kata Rasulullah? Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba. Di hari kiamat. Kakinya nanti kita nggak bergeser ke surga. Nggak bergeser ke neraka. Nggak bergeser ke depan. Nggak bergeser ke belakang. Di hari kiamat hatta yus'al an arba khisalin. Sampai orang ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Usia yang aku berikan kepada Anda wahai mukhlis. Usia yang aku berikan kepada Anda wahai ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana usia itu engkau habiskan? Bagaimana usia itu engkau habiskan? Allah memberikan kepada kita usia. Ada yang usianya 30 tahun meninggal, 40 tahun wafat, 60 tahun wafat, 70 tahun wafat. Dari mulai kita akil balik, dari mulai kita lahir sampai kita mulai akil balik, usia yang Allah berikan kepada kita itu berapa persen yang manfaat di mata Allah dan Rasulnya? Kadang-kadang saya sering main-main. Padahal malaikat Israel nggak pernah main-main, Bu. Kadang-kadang kita ini lalai. Israel nggak pernah lalai. Datang malaikat Israel suatu saat dan malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Wahai Ya'qub, aku adalah malaikat Israel. Siapa? Israel? Iya. Ketika ada malaikat Israel pasti akan nyabut nyawa. Kata Yakub, kenapa Anda mau datang ke sini? Enggak ada WA dulu. Saya kan nyiapin dulu. Kenapa enggak memberitahukan saya dulu kalau hari ini saya meninggal? Kata Israel, sudah. Dari mana sudah? Perubahan organ tubuh yang saat ini engkau alami. Mata yang sudah mulai lamur, Bu. Ngelihat 1000-an, 2000-an gak kelihatan. 100.000 kelihatan, gak usah pakai kacamata. Diraba-raba juga kelihatan. Oh, ini Soekarno lagi senyum. Ya kan? Allahu Akbar. Telinga yang sudah mulai kabur pendengaran. Ya. Kemudian rambut yang sudah mulai beruban, itu tanda-tanda tuh, Bu. Ada yang gak nerima pemberian Allah. Sudah mulai jatuh, lari ke Singapura. Ngapain, Bu, ke Singapura? Oplas. Allahu Akbar. Enggak mau, wah gerasa kerusuk. Sholat enggak tenang, segala macam enggak tenang. Pikir-pikir dulu. Ya. Kita ngelihat bagaimana sejarahnya Michael Jackson, Bu, ya kan? 12 kali oplas. Ketika beliau itu konser di satu negara, lampunya terlalu nyenter, langsung pletot lagi, Bu. Gak bisa. Kita itu berontak dengan kehendak Allah itu gak bisa. Kau berontak dengan kehendak Allah, kitanya yang pusing. Kita yang pusing. Hidup itu indah kalau apa? Sesuai dengan rotasinya Allah. Apa yang Allah mau, yuk kita ikutin. Allah pun akan mengikutin kita, Bu. Akhirnya malaikat
Israel pun dipersilahkan untuk mencabut Nabi Yakub alaihissalam. Dunia itu sara'ul wakti. Cepat, singkat, padat, Bu. Ya Allah, rasa-rasanya baru tadi kita sholat zuhur. Nanti sejam lagi kita akan sholat asar, Bu. Rasa-rasanya tadi sholat asar, ya Allah, kok sudah mau maghrib lagi. Putar. Kata William Shakespeare, time is short. Waktu itu betul-betul singkat. Buat orang-orang beriman, time is ibadah, worship, Bu. Dulu kita belum kenal kajian, belum kenal Allah, kita mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Ya, orang-orang kapitalis, sosialis mengatakan waktu adalah uang. Tapi datang Islam mengatakan waktu adalah ibadah. Anda kerja, hakikatnya Anda sedang bermain dengan kerjaan untuk menunggu sesuatu yang memang sedang Anda tunggu. Apa? Waktu sholat. Supaya kita enggak jenuh, kata Allah, menunggu waktu sholat. Ada yang nunggunya sambil ngajar, ada yang sambil jaga toko, ada yang sambil jadi guru, ada yang sambil jadi polisi, ada yang sambil jadi tentara, ada yang sambil jadi pengaji. Tapi hakikatnya ketika Allah manggil kita, Allahu Akbar, letakkan semua mainan-mainan kita. Kalau kita kepengen mati dalam keadaan sholat, cintai sholat itu. Kepengen meninggal dalam keadaan sodakoh, perbanyak sodakoh. Karena apa? Al-maut mautun nas ka'adatihim. Matinya manusia itu tergantung hobinya, Bu. Saya selalu bilang, hobinya ngetrek, matinya ngetrek. Hobinya shopping, matinya shopping, Bu. Ya. Hobinya ngaji, matinya ngaji. Hobinya ibadah, matinya ibadah. Terus gimana Ustadz? Jadikan semua aktivitas kamu itu ibadah. Kamu kerita semata-mata nyari semangat fasilitas buat anak dan suami. Kita plesir ke pantai, niatkan ibadah, melihat bagaimana fenomena alam. Sehingga kita berzikir atas nama Allah. Melihat indahnya pantai, kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Kita ingat kepada Sang Maha Pencipta. Sudah zuhur belum ya? Sudah asar belum ya? Semua aktivitas kita. Hatta ibu karaokean juga niatkan ibadah, Bu. Mereka ketawa sih. Ya kan? Nyalain alarm asaran. Ya enggak kenapa-napa lah. Mendingan karaokean sholat daripada karaokean enggak sholat. Ya Bu, seperti itu agama tuh fleksibel. Fleksibel, nanti lama-kelamaan sholatnya akan mendidik orang itu. Selama ini saya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Kira-kira yang tadi saya lakukan ini siratal mustaqim apa tidak ya? Dengan sholat, Bu. Saya enggak berpihak pada orang yang mengatakan kamu banyak sodako, enggak sholat percuma. Lah enggak, Bu. Dia banyak sodakoh, saya yakin dalam waktu dekat sodakohnya itu akan membuat dia rajin ibadah. Ya, yakin saya. Kamu bayar zakat ke anak-anak yatim, kamu ke Rejo ya Bu ya. Ngelihat orang-orang gila sodakoh banyak, tapi kamu nggak pernah sholat. Suatu saat sodakohnya akan mengantarkan dia orang yang ahli sholat. Orang itu nanti Allah kumpulkan di surga bersama dengan orang-orang soleh, Bu. Saya sampai merinding baca di sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim tentang penghuni surga, Bu. Yang bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu aku di dunia punya teman kajian ya Allah. Dia suruh sholat gak mau. Dia suruh ngaji gak mau ya Allah. Dia suruh sodakoh gak mau. Saya kepengen bertemu dengan orang itu ya Allah. Sampai Allah itu gak mau membuat ahli surga itu kecewa, Bu. Allah bilang, hai Malik, cari orang tersebut. Di mana nerakanya? Cuci dia di yaumul haya. Hadapkan kepada temannya di penghuni surga itu. Sampai kayak begitu, Bu. Artinya Allah itu betul-betul gak mau membuat kecewa ahli surga. Maka perbanyak cari teman yang ketika kita sedih, dia ikut sedih. Yang ketika kita senang, dia ikut senang. Sodiquka
man adhakaka la sadiquka man abkakaka la man adhakaka. Saudara kamu itu, sahabat kamu itu adalah orang yang ketika kamu sedih itu dia ikut sedih. Dan bukan orang yang selalu menertawakanmu. Itu teman kita. Nah, teman yang bisa diajak untuk diskusi dunia akhirat adalah teman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, Bu. Itu saja. Ibu bisa dapatkanlah. Bagaimana ketika jalan 1 harian dengan dia. Bagaimana jaga sholatnya. Itu saja. Perkara dia di luar nggak pernah neraktir. Perkara dia di luar pelit. Nanti sholatnya itu akan merubah dirinya untuk menjadi ahli sodakoh. Berkesinambungan, Bu. Antara sodakoh dengan sholat. Sopan santun dengan sholat. Berkesinambungkan. Makanya cari banyak-banyak orang yang soleh teman-temannya. Ketika kita bertemu dengan orang yang gak soleh gimana Ustadz? Sapa dengan senyuman, doakan di malam hari. Itu indahnya ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita sudah pakai hijab, kita sudah rapi, teman dengan orang hijab itu luar biasa. Suatu hari ada teman lama kita, dia tidak berhijab. Doakan. Nanti lama-kelamaan dengan lisan kita, hidayah kita bisa mengantarkan teman-teman itu untuk menutup aurat, Bu. Jangan cuma bisa nyaci maki saja. Jangan cuma bisa menjustis itu dosa, itu kafir. Enggak. Sunnah itu membawa kedamaian dalam kehidupan ini. Ya, usia yang Allah berikan kepada kita kemana dia dihabiskan. Kemudian yang kedua, Bu. Yang kedua, wa an syababihi fima abla. Masa muda yang pernah kita lewati. Kemana masa muda itu dihabiskan? Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Atau sebaliknya untuk foya-foya? Seorang ulama terkenal. Namanya Malik bin Dinar, Bu. Malik bin Dinar. Dari namanya saya, ini orang betul-betul hidupnya jet set, Bu. Malik itu raja. Bin Dinar. Dinar itu uang. Raja uang. Ya. Malik bin Dinar, seorang ahli sufi yang hartanya bergelimang. Kapan dia mendapatkan pendidikan berharga? Dari seorang pengemis yang datang ke rumahnya. Di satu malam Malik bin Dinar, lagi zaman jahiliyahnya Malik bin Dinar ini mengadakan satu pesta di kampungnya yang tidak bisa diadakan oleh orang-orang saudaranya atau tetangga-tetangganya. Security-nya sudah jaga. Datanglah seorang pengemis. Pak, ini rumahnya orang kaya ya? Betul. Siapa namanya? Malik bin Dinar. Oh, pantes. Kalau dia bukan orang kaya nggak mungkin mengadakan pesta ini ya Pak ya. Betul. Oh iya, sampaikan kepada Malik bin Dinar. Memang dia adalah seorang terpandang. Yang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah. Maka sampaikan kepada dia, ish masyikta fa innaka mayyitun. Hiduplah terserah kita, Bu. Terserah Anda, kata Rasulullah. Hidup terserah kamu, mau ngapa-ngapain terserah. Gunakan jabatan kamu, gunakan harta kamu, gunakan kecantikan kamu, gunakan ketampanan kamu. Isma syi'ta, terserah kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat kamu akan mati. Isma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hidup sesuka kamu, suatu saat kamu akan diminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan. Maka security ini pun menemui Malik bin Dinar. Dia nggak sempat nanya siapa nama pengemis tersebut. Diceritakanlah apa kata pengemis. Malik bin Dinar, karena hidayah itu mahal, Bu. Kadang-kadang makanya jangan pernah meremehkan doa dari orang banyak, Bu. Kita ngasih seseorang, minta doanya. Rasul mengatakan, aktsiru bidu'ail khair.
Fa innakum la tadri min ayyi famin tuqbal. Kamu perbanyak minta doa kepada orang-orang banyak. Karena kalian gak tahu dari lisan siapa doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang itu bisa, ke kita bisa. Hidayah orang pinter, orang waras bisa disalurkan dari omongan orang gila, Bu. Saya pernah cerita, mohon maaf kalau cerita ini diulang-ulang. Saya punya sepupu di daerah Binangun, Watu Malang. Dia miara anjing. Ya. Dapat anjing, tahu Bu yang kakinya 4? Diikat di rumahnya. Kata ibunya, "Mas, lepas ini anjing, mama mau wudhu segala macam." Mungkin dia lagi semaput, lagi apa segala macam, lagi stres, mamahnya ditempeleng, Bu. Tempeleng mamanya, nangis mamanya. Ini sepupu saya langsung kabur karena dia aktivitasnya ngojek, Bu. Lihat, pada saat dia ngojek, 2 orang nyewa motor dia. Satu anak dengan bapaknya. Ternyata bapak ini mau ke Santonayan ya, itu daerah sakit jiwa ya, Bu, bawa anaknya ke sana. Karena motor, akhirnya dia nyewa motor 2. Motor temannya dengan motor sepupu saya. Qadarullah sepupu saya ini kedapetan orang gilanya. Dari mulai itu orang gila sama dia diikat pakai angkin. Pakai apa? Pakai kain. Dari Pasar Lawas Binangun sekitar 25 kilo. Waktunya 1 jam kurang. Itu orang gila nyerotos. Kamu sama orang tua jangan kurang ajar. Jangan durhaka. Apalagi Masya Allah, Bu. Ya. Sekarang dari mana omongan kayak begitu? Loh, kok bisa tahu? Pulang dari Santonayan langsung balik ke rumahnya. Meluk emaknya. Cium tangan emaknya. Nyium kaki emaknya. Emaknya heran. Kamu habis kesambet di mana? Allahu Akbar, Bu. Ternyata emaknya cerita. Itu hidayah orang tuh, Bu. Maka Islam itu indah. Enggak melulu orang jadi sadar dengan kita mengucapkan Al-Quran atau hadis, Bu. Tapi dengan kesopan santunan kita kan luar biasa. Indahnya Islam itu kayak seperti itu. Makanya perbanyak minta doa dari orang yang kita temui. Dari siapapun, Bu. Dari siapapun minta. Saya minta doa kepada siapa, yang penting minta doa kepada orang yang masih hidup. Yang kedua, wasilah itu dibolehkan dengan 2. Di kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Anda mau doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau? Yang pertama, minta doa kepada orang-orang yang soleh. Minta doa kepada orang banyak. Yang kedua, perantara amal kebaikan kamu. Ya. Di sana diceritakan ada seorang laki-laki 3 orang yang tersesat di sebuah goa. Ternyata ada gempa sampai-sampai batu itu nutupin mulut gua tersebut. Ini 3 orang laki-laki ini gak bisa keluar. Sampai dia wasilah, ya Allah, dulu sebelum ibuku meninggal dunia, pekerjaan sehari-hariku ya Allah, setiap pagi aku selalu memasak makanan buat ibuku. Langsung aku suapi ibuku, aku gendong dia, aku rawat dia. Kalau sekiranya engkau ridho dengan apa yang telah aku lakukan untuk ibuku, tolong ya Allah buka batu ini, kami mau keluar. Bergeser, Bu, batunya. Ketika mau keluar, gak bisa keluar, masih kecil. Akhirnya ke temannya, kamu punya amal kebaikan apa? Saya, iya. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat baik dengan memberikan orang sesuatu yang saya punya. Dengan prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Kalau engkau ridho ya Allah, tolong bukakan kesulitan ini ya Allah. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa pulang, belum bisa keluar. Yang ketiga dia ingat. Ya Allah, saya dulu pernah dibujuk oleh seorang wanita. Sementara saya sudah punya istri, sudah punya anak ya Allah. Karena takutnya saya denganmu ya Allah,
Maka tolong ya Allah. Saya langsung kabur dari wanita tersebut. Alhamdulillah bisa terlepas dari wanita itu. Kalau engkau ridho ya Allah dengan aku ini, tolong bukakan. Terbuka Bu. Dengan wasilah amal soleh. Kapan itu ibu tunjukkan? Pada saat ibu sedang betul-betul terhimpit sebuah masalah. Maka dalam Islam itu tidak ada prinsip pesimis. Tidak ada prinsip putus asa. Surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam itu enggak punya istilah putus asa. Yang punya putus asa itu cuman orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mengkafir dirinya dengan agama Allah. Maka jangan pernah melarutkan diri kita dalam sebuah vonis Bu. Lah Ustadz, saya mah pasrah Ustadz. Hutang saya nggak bakal kebayar. Ini bisikan setan. Ya Ustadz, anak saya mah nggak akan sembuh. Ustadz sudah berobat kemana-mana. Ini bisikan setan. Pada saat kita dalam kondisi di titik nol Bu. Dalam kondisi di titik krusial. Dalam kondisi di titik terendah. Itu biasanya cahaya Allah itu kelihatan dari kita. Kenapa hari ini kita nggak ngelihat cahaya Allah? Sholat subuh kesiangan, bangun malam nggak mau, ngaji nggak mau, maunya hura-hura. Karena kita dalam keadaan hidup terang benderang. Coba kalau terang benderang Bu, ventilasi kecil itu nggak kelihatan di sini. Tapi kalau ruangan ini gelap, suasana malam gelap, sedikit ada cahaya kelihatan. Begitu juga Allah. Ketika saat kita disungkurkan sama Allah, dititik beratkan sama Allah dalam titik krusial, Allah kepengen memaksa kita untuk melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pada saat orang di titik itu dia merasa masih memiliki Allah, Allah akan buka sekat antara dia dengan dirinya. Maka pada posisi saat itu Bu, kata Allah, sebut namaku yang 99. Enggak usah komplit. Sesuai dengan kebutuhan kita. Anak kita mau berangkat kerja, anak kita mau berangkat sekolah. Ya Allah, ya Alim. Kita kepengen rezekinya lancar. Ya Allah, ya Razzaq. Suami curhat ke kita, mah doakan ya mah, saya punya tender. Ini tender pertimbangannya luar biasa rumit mah. Mudahkan Allah membukanya. Ya Allah, ya Fattah. Ibu ngelihat ketika pesawat jatuh ya Bu ya. Itu pasti semua orang ingin mencari apanya? Black box pesawat tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya ada rekaman-rekaman yang bisa menunjukkan kenapa pesawat ini jatuh. Lihat. Di rekaman itu banyak sekali orang yang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal gak semuanya orang Islam di dalam. Padahal gak semuanya orang yang tahu Allah di dalam. Tapi itu kata para ulama, ketika kita berada dalam kegelapan, maka sekecil cahaya akan kelihatan. Kenapa Allah saat ini memberikan beban berat kepada kita? Karena dulu pada saat kita dalam keterang benderang, kita gak mau kenal Allah. Makanya kalau hari ini Allah jatuhkan kita, bersyukur Allah kepengen mendekap kita. Apalagi kalau di husnul khotimah kan bahaya Bu. Itu maksudnya. Maka tidak boleh ada kalimat pesimis di dalam Islam. Ya. Wa an syababihi fima abla. Usia muda yang Allah berikan kepada kita kemana dia dihabiskan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Wa an ilmihi madza amila. Ilmu yang Allah kasih untuk kita. Apapun ilmunya. Ya, tentunya ilmu yang baik-baik. Allah berikan kepada kita madza amila. Apa yang telah kita kerjakan untuk ilmu itu. Apakah kita punya ilmu untuk mencerdaskan orang yang bodoh. Untuk mengenal Allah. Atau sebaliknya kita punya ilmu. Tapi ilmu itu digunakan untuk bodohi orang yang sudah bodoh Bu. Ya, di Indonesia ini orangnya kan kutil. Apa itu kutil? Kurang teliti Bu. Ya. Apalagi di Wonosobo, gampang kagum, gampang gumun. Lihat,
Ada suasana baru di Wonosobo, datang. Ya, dulu ada mie ayam di TikTok itu di Jaraksari, harganya Rp1.000 Bu. Ya tahu ya Bu ya, ngantri Bu, ngantri. Ternyata belum ada sebulan sepi pas harganya normal. Gampang gumun, gampang gampang terheran-heran. Ada peristiwa tabrakan, dus aja. Ada korban berdarah, korban tergeletak, nggak bernyawa itu, kasihan kerumun. Ada wartawan datang Bu, mau masuk dia nggak bisa masuk. Akhirnya wartawan ini cari akal. Saya harus dapat berita ini nih. Ngumpul orang, tabrak lari kok. Korbannya berdarah-darah, iya, mau lihat gimana caranya. Akhirnya wartawan ini ngaku bapaknya. Awas, bapaknya mau lewat. Ternyata yang tertabrak anak monyet Bu. Ya, artinya apa? Di zaman sekarang ini jangan ngaku-ngaku kalau kita belum tahu. Ya, syahadat Rasulnya harus kita terima. Di Indonesia ini orang banyak yang ngaku nabi-nabi Bu setelah Muhammad. Dulu ada di Senen Sentiong namanya Lia Edan. Ya, Lia Eden. Ya, dia bilang katanya saya titisan malaikat Jibril. Anak saya yang putri Siti Maryam, yang putranya Nabi Isa ditangkap sama Danres Bu, masuk penjara. Bayangkan polisi Indonesia bisa nangkep malaikat Jibril. Di Garut ada Sayuti tukang cukur ngaku nabi Bu. Ada nggak jamaahnya? Ada, pasti ada jamaahnya. Ada namanya Alam Sah siapa itu, mantan petinju, ngaku jadi nabi di daerah Lampung. Ada pengikutnya. Hati-hati, sekarang banyak pencitraan. Orang itu gampang bikin bungkusan. Zaman sekarang, zaman gadget 16 Pro Max Bu lagi ditunggu-tunggu nih. Ya, itu sulit dibedakan mana dukun, mana kiai Bu. Karena apa? Lihat di televisi, pemburu hantu dukun sudah pakai sorban semuanya. Bahkan sorban dia lebih tebal daripada sorban kiai. Ya, jubahnya lebih dahsyat daripada jubahnya Batman. Maka jangan terlalu gumun zaman sekarang. Perbaiki akhlak, banyak kajian, banyak ilmu. Enggak semuanya, memang emas itu kuning. Tapi enggak semuanya yang kuning itu emas. Udah mantapkan kita kepada akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya ilmu, dapat, tanya kepada orang yang ahlinya, kerjakan. Kalau memang sahih, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Yang terakhir. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta. Yang keempat, harta. Yang telah Allah berikan kepada kita sekeluarga. Kata Allah ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu. Dari mana harta itu kamu dapat? Dan yang kedua pertanyaannya, wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu engkau belanjakan. Masalah usia pertanyaannya cuma satu, di mana dia dihabiskan. Masalah masa muda, kemana dia dihabiskan. Masalah ilmu, di mana dia, untuk apa engkau mengerjakan ilmu itu. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmu itu. Masalah harta pertanyaannya dua. Dari mana dia berasal dan kemana dia dibelanjakan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Orang Allah itu maha baik. Allah tidak akan pernah menerima satu amal infak yang kita berikan dibelanja kepada Allah kecuali dari hal-hal yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, mengarahkan kepada kita untuk menggunakan sisa usia ini dalam ketaatan, menggunakan masa tua kita dalam ketaatan, mengampuni masa muda kita yang kita belum kenal Allah dulu. Ya Allah ampuni, perbanyak istighfar. Allah itu maha pemaaf. Ya Allah, ingat sesuatu, astagfirullahaladzim. Ingat dulu pernah ngambil uang orang tua, astagfirullahaladzim.
Kemudian mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita yang punya ilmu terus diistiqomahkan untuk mengajar, untuk menjadi manfaat buat umat. Dan yang terakhir Allah berikan kekekalan kepada harta kita untuk kita bawa nanti di akhirat kelak. Wallahu yad'u ila daris salam. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh bin Bas ketika ditanya tentang Al-Quran yang ada di rumah itu sudah tidak layak pakai, beliau bertanya, kalau Al-Quran itu belum tercecer halaman demi halamannya, cuman sudah robek-robek, maka alangkah baiknya dijilid ulang Bu. Lari ke percetakan, dijilid ulang. Ibu malas untuk bacanya karena memang sudah usang, taruh di beranda masjid, taruh di beranda musolah itu. Tapi kalau mau masih dibaca ya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau seandainya memang halamannya sudah tercecer, halamannya sudah lompat-lompat, maka halaman yang masih utuh ibu tetap jilid, ibu simpan di rumah atau ibu sodakokan ke masjid. Halaman yang tercecer nggak ada sambungannya, monggo dibakar nggak apa-apa. Soalnya kalau seandainya ini sudah tercecer kita nggak dibakar, nanti apa kata orang membakar Al-Quran sampai 30 juz Bu. Ya gitu ya Bu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua Ustadz, saya selalu setiap subuh itu sodakoh ya. Dan saya minta kepada Allah agar Allah memudahkan apapun aktivitas anak-anak saya ketika dia di luar rumah, terlebih sudah berumah tangga. Ya nggak apa-apa Bu, satu hal kebaikan buat orang tua Bu. Seperti itu. Bagi mereka yang nggak punya uang, doanya orang tua itu luar biasa. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya seorang bapak emak kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka supaya kita doanya nggak banyak-banyak, mulai saat ini setiap anak kita betul-betul mau berangkat sekolah, ya. Mah, saya berangkat sekolah, sudah cium tangan, sudah cipika-cipiki, langsung nak sini nak kepala kamu, mau apa mau dijitak? Enggak, ibu mau doakan. Kemarin ibu ngaji sama Ustadz Mukhlis nak. Ibu doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Langsung ubun-ubunnya ditiup Bu. Nah, anak kita sekolah yang tadinya dia nggak semangat pelajaran guru ini, Allah buat semangat. Yang tadinya dia lemot untuk menerima pelajaran, Allah buat untuk bisa menerima pelajaran. Karena yang bisa mencerdaskan anak kita itu 89% itu dari hidayah Allah. Bukan dari gurunya atau dari pematerinya atau dari buku-buku paketnya. Gitu ya Bu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.